Bumi tak lagi menghangat. Kita hidup di era penyediaan global. Hutan terbakar, udara sesak, cuaca makin ekstrim. Are releasing official data that confirms that July 2023 is set to be the hottest month ever recorded in human history. Krisis iklim bukan ancaman masa depan, tapi kenyataan hari ini. Tapi di balik krisis ada harapan. Namanya Volunetsing 2030. Sebuah jalan hijau yang sedang ditempuh Indonesia untuk menyelamatkan iklim dunia. Volunetsing 2030 adalah komitmen nasional untuk memastikan bahwa sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan pada tahun 2030. Konsep ini tidak hanya menjadi target teknis, tetapi juga sebuah transformasi besar bagi sektor yang selama ini menjadi sumber emisi terbesar di Indonesia. Dengan menjaga dan memulihkan hutan, mengelola gambut, serta merestorasi mangrove, Indonesia memanfaatkan kekuatan solusi berbasis alam yang terbukti efektif. Langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi penting dalam upaya global melawan krisis iklim. Karena ekosistem yang kita miliki merupakan salah satu penyerap karbon alami terbesar di dunia. Indonesia bukan hanya berbicara. Sejak 2016 kita telah meratifikasi Paris Agreement. Mencapai kesepakatan di Paris adalah suatu keharusan. Saya mengharapkan kita semua menjadikan bumi ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak cucu kita. Lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan Perpres 98 Tahun 2021, kita punya komitmen hukum untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Target nasional kita mengurangi emisi hingga 43,20% di tahun 2030. Dan sektor Volu menyumbang lebih dari setengahnya. Inilah kenapa Volu jadi kunci pengendalian krisis iklim Indonesia. Sudah banyak langkah kolektif yang diambil. Moratorium izin hutan primer dan gambut, penurunan signifikan deforestasi, serta restorasi lahan gambut yang rusak. Semua ini hasil nyata dari komitmen panjang. Namun, di balik capaian itu, realita di lapangan masih penuh tantangan. Kerusakan hutan akibat ekspansi sawit masih terus terjadi. Data KLHK menunjukkan kebakaran hutan masih terjadi dalam 3 tahun terakhir. KPK mengungkapkan 521 perusahaan tambang beroperasi di kawasan hutan dengan 131.000 hektar diantaranya ilegal. Di Merauke, program food estate memicu deforestasi baru. Dan konflik ruang hidup seperti di Rempang masih terus menghantui. Dengan kata lain, capaian Volunetsing tidak bisa lepas dari tantangan besar yang terus mengintai. Jika kita ingin 2030 tercapai, fakta-fakta ini harus dihadapi bersama. Dengan keberanian, transparansi, dan keberpihakan pada kelestarian hutan serta hak masyarakat adat. Lalu, di mana posisi anak muda? Di barisan depan. Dalam edukasi, advokasi, hingga aksi nyata. Karena masa depan bukan warisan, ia adalah hasil perjuangan. Institut Hijau Indonesia percaya triple planetary crisis, krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran atau polusi bisa dihadapi. Kekuatannya ada pada generasi muda. Karenanya, Institut Hijau Indonesia sengaja lahir meningkatkan kapasitas generasi muda dengan beragam program, tetapi juga dengan jejaring komunitas yang lebih luas, bahkan ke tingkat internasional, untuk berani bersuara. Karena masa depan Anda ditentukan dengan apa yang dilakukan oleh orang muda hari ini. Melalui Green Leadership Indonesia, kami memfasilitasi tumbuhnya pemimpin dengan perspektif keadilan sosial dan ekologis. Dengan Green Youth Movement, memfasilitasi tumbuhnya generasi muda sebagai pelopor dan duta penyelamat lingkungan hidup dan kehutanan. Dan lewat Laboratorium Keadilan Sosial dan Ekologis atau Ekososlab, generasi muda sebagai langkah untuk menguatkan peran dan inisiatif pemuda dalam pelestarian hutan Indonesia. Volunetsing 2030 bukan sekedar program pemerintah, ia adalah harapan bersama. Tapi waktu kita tidak banyak, jalannya sempit. Kita harus bergerak sekarang. Bersatu dan bertindaklah sekarang. Jangan hanya berbicara, buktikan lewat aksi nyata. Bumi menjerit, waktumu bertindak sudah habis.